Bab 661, Bab 240, Bala Bantuan Kuat Klan Manusia, Liang Seng memasuki alam rahasia klan iblis, misterius dan tak terduga. Mencari tiket bulanan, garis bawah 3. Pada saat ini, Liang Seng tidak membuang waktu dan langsung menggunakan penguasaan biji sesawi untuk berubah menjadi sebutir pasir, bersembunyi diam-diam di antara bulu rubah Hufei. Bahkan jika orang lain memiliki penguasaan biji sesawi, mereka mungkin tidak dapat masuk bersama rubah ekor 6 tanpa menimbulkan gangguan, tetapi Liang Seng, yang memiliki atribut penyembunyian panel data, mampu melakukannya. Segera setelah itu, rubah ekor 6 tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke pintu masuk kehampaan, menghilang dari pandangan. Di atas pohon belalang di halaman belakang, Ki halus berkedip, dan pintu masuk menghilang. Penjaga toko yang sedang menutupi balai pengobatan herbal tampaknya merasakan sesuatu, bergegas berlari ke halaman belakang, hanya untuk tidak menemukan apapun, menggosok bagian belakang kepalanya dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Dunia kehampaan. Itulah kesan pertama Liang Seng tentang alam rahasia ras iblis setelah berubah menjadi sebutir pasir dan bersembunyi di tubuh rubah ekor 6. Sepertinya semua yang ada di sini tidak ada. Namun, Liang Seng tidak sabar, sebaliknya, ia mengikuti ingatan Hufei dan mengendalikan tubuh rubah ekor 6, terus melayang dalam kehampaan tanpa perasaan cemas. Bagaimanapun, penguasa iblis dari Dewan Tetua ras iblis tidak tertarik pada dunia bawah tanah saat ini. Bala bantuan tiba-tiba dari penggarap manusia pasti akan membuat mereka pusing. Dengan kata lain, Liang Seng sekarang punya cukup waktu untuk pergi jauh ke tanah rahasia dan mencari air mata air kuno yang selalu dijaga oleh ras iblis bawah tanah. Liang Seng tidak bisa menahan perasaan kuat bahwa begitu ia menemukan air mata air kuno, peluangnya untuk menemukan mata air kuno akan jauh lebih tinggi daripada saat ini. Dengan firasat ini dalam pikirannya, Liang Seng segera tenang dan terus mengandalkan rubah ekor 6 untuk bergerak maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan sebelum pemandangan hampa di depan mereka tiba-tiba berubah, dan sebuah makam muncul, tergantung di kehampaan, tampak tidak pada tempatnya. Namun, Liang Seng mengendalikan rubah ekor 6 untuk bergerak maju tanpa ragu-ragu, menghadapi batu nisan itu secara langsung dan terus maju. Ketika mereka sampai di batu nisan itu benar-benar kosong, tanpa simbol apapun, apalagi teks terukir. Ini adalah tempat terakhir dalam ingatan Hufei. Liang Seng tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa air mata air kuno diperoleh dari dalam. Dengan desahan pelan, Liang Seng tidak membuang waktu lagi dan melihat rubah ekor 6 tiba-tiba mengangkat cakarnya di bawah kendalinya. Kemudian, setetes darah esensi jatuh dari cakar rubah, menetes ke batu nisan kosong. Saat berikutnya, seluruh batu nisan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, suara menusuk muncul dari batu nisan saat perlahan terangkat, memperlihatkan pintu masuk yang gelap. Melihat ini, meskipun Liang Seng telah menyaksikan pemandangan seperti itu beberapa kali dalam ingatan Hufei, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik. Hanya bisa dikatakan bahwa estetika klan iblis benar-benar sulit untuk dijelaskan, dari pohon pagoda halaman belakang dan seterusnya, keberadaan alam rahasia ini tampaknya mengikuti gaya artistik yang aneh ini. Ras iblis pantas dianggap sebagai ras yang berbeda di hati umat manusia, tidak peduli bagaimana tata letak dunia bawah tanah mereka menyerupai dunia manusia. Mereka hanya mempelajari aspek yang dangkal. Namun, saat pintu masuk batu nisan itu muncul, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena bau darah yang kuat kini memenuhi udara, bau yang belum pernah dialami Liang Seng sebelumnya. Sepanjang perjalanannya, Liang Seng telah menyaksikan banyak korban dari bencana pasang surut binatang buas, tetapi apapun yang terjadi, ia belum pernah mencium bau darah yang begitu kuat. Entah mengapa, hati Liang Seng sedikit menegang. Meskipun ia memiliki ingatan Hufei, ia masih kekurangan ingatan tentang adegan terakhir di tanah rahasia itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ia secara pribadi mengalami adegan-adegan dari ingatan ini, jadi ia masih sedikit gugup. Situasi saat ini terlalu aneh, bahkan kemunculan sebuah makam yang sebelumnya ia anggap tidak penting kini tampak tidak biasa di bawah bau darah ini. Namun, karena ia telah datang sejauh ini, dan meskipun ia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya, untungnya, tidak ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan, jadi ia tetap tenang. Selain itu, mata air kuno ada di dalam, dan Liang Seng tidak bisa menyerah. Ia mengendalikan rubah ekor 6 tanpa ragu-ragu,
dengan cepat memasuki pintu masuk batu nisan. Namun, kali ini, butiran pasir yang telah diubah Liang Seng tidak masuk bersama rubah ekor 6, sebaliknya, ia memisahkan sebagian kesadarannya, menyembunyikannya di dalam tubuh rubah ekor 6. Berharap semuanya akan berjalan lancar dalam perjalanan ini dan menemukan mata air kuno, Liang Seng membuat pengaturan ini karena kehati-hatian. Meskipun tidak ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan, karena tidak ada ingatan tentang adegan terakhir, ia memutuskan untuk membiarkan rubah ekor 6 menjelajahi situasi terlebih dahulu. Selanjutnya, Liang Seng, yang berubah menjadi sebutir pasir, melayang di depan makam, dengan ahli bersembunyi, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, sementara kesadarannya meresap ke dalam laut kesadaran, merasakan indera ilahi dari jauh di dalam tubuh rubah ekor 6. Dia hanya bisa berharap tidak ada hal yang tidak terduga akan terjadi rawa binatang buas surga luar. Alam rahasia dunia bawah tanah. Setelah rubah ekor 6 memasuki dunia batu nisan, situasi di dalamnya agak berbeda dari apa yang dibayangkan Liang Seng. Karena di dalamnya tidak kosong, melainkan koridor mural batu besar yang tak terduga dalamnya. Mural-mural ini merekam sejarah klan iblis. Langkah rubah ekor 6 tanpa sadar melambat, dan roh Liang Seng, yang merasuki tubuhnya, juga tanpa sadar tenggelam dalam sejarah epik ini. Sejak awal langit dan bumi, klan iblis telah ada di antara langit dan bumi. Mereka lahir dengan kelebihan yang unik dan menguasai hukum langit dan bumi yang mendalam dan misterius. Akibatnya, mereka secara alami menjadi protagonis antara langit dan bumi. Adapun klan manusia pada saat itu, mereka masih berjuang di dunia sekuler. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya selama perkembangan klan iblis yang makmur, klan manusia baru mulai mengembangkan tulisan dan warisan mereka. Namun, kekuatan klan manusia sendiri tidak layak disebut dalam skema besar langit dan bumi. Bahkan kemampuan mereka untuk berkembang biak dan berkembang tampaknya hampir tidak bertahan hidup di bawah belas kasihan klan iblis. Meskipun mereka ada sebagai makanan darah bagi klan iblis dan diperlakukan seperti ternak, setidaknya mereka tidak punah. Dari awal langit dan bumi hingga kemakmuran klan iblis, spesies yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Dalam hal ini, klan manusia dianggap beruntung. Namun ketika Liang Seng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah menyeberang ke dunia ini, klan iblis tampak tidak mengesankan baginya, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa masa lalu mereka akan begitu tragis. Siapa yang mengira bahwa klan iblis pernah memiliki kejayaan? Sekarang, klan iblis hanya bisa bersembunyi di rawa binatang dan nyaris tidak bertahan hidup di dunia bawah tanah. Namun dalam sejarah yang tercatat dari mural-mural ini, mereka pernah menjadi protagonis langit dan bumi. Kalau dipikir-pikir, itu cukup menggelikan. Sejak Liang Seng melangkah ke dunia kultivasi, bahkan di pasar liar, binatang iblis hanyalah sumber daya kultivasi bagi klan manusia. Mereka menjadi makanan spiritual bagi para kultivator, atau bahan untuk memurnikan pil, atau bahkan bahan untuk menggambar jimat. Bagaimanapun, klan iblis tampaknya melayani klan manusia dengan satu atau lain cara. Namun, pada saat ini, Liang Seng masih menahan perasaan tidak nyaman di hatinya dan terus mengikuti urutan mural. Kala itu, langit dan bumi begitu luas, burung-burung terbang tinggi dan binatang buas berlarian liar. Klan manusia hanyalah makanan darah yang dibesarkan oleh klan iblis. Namun, dalam keadaan seperti itu, klan manusia tidak pernah putus asa dan mencari peluang untuk bertahan hidup di setiap celah yang dapat mereka temukan. Para pelopor klan manusia yang bijak dan perkasalah yang pertama kali mulai meniru klan iblis, yang akhirnya membuka jalur baru seni bela diri, memperoleh sedikit kemampuan membela diri. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seniman bela diri mulai membuat kemajuan dalam kultivasi mereka. Meskipun mereka tidak dapat membunuh iblis dan membasmi kejahatan, mereka masih dapat menangani krisis umum. Namun, ketika jalur seni bela diri mulai terbentuk, klan manusia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, mereka mulai menjelajahi langkah berikutnya dalam perjalanan kultivasi mereka. Klan manusia tidak lagi puas dengan teknik bela diri yang dangkal karena teknik itu hanya berasal dari kekuatan permukaan klan iblis. Sebaliknya, mereka mulai diam-diam mempelajari cara kerja kekuatan klan iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan manusia akhirnya melahirkan metode kultivasi, dan dengan tubuh mereka yang lemah, mereka membuka permainan dan membuka jalan menuju pencarian Dao, secara resmi memulai era kultivasi klan manusia.
Klan iblis telah berdiri tegak terlalu lama untuk tunduk dan melihat bagaimana klan manusia yang dulunya tidak penting telah berevolusi. Namun, pada saat klan iblis bereaksi, para kultivator klan manusia telah mencapai skala tertentu. Namun pada saat itu, klan iblis masih belum menganggap serius klan manusia. Iblis adalah protagonis langit dan bumi, sedangkan klan manusia tidak lebih dari serangga. Jadi, di bawah mentalitas arogan ini, klan iblis menghadapi klan manusia yang sedang bangkit dengan jijik dan bersiap untuk memberi mereka pelajaran, menunjukkan kepada mereka siapa protagonis sejati langit dan bumi. Dengan demikian, perang yang mengguncang bumi antara iblis yang memusnahkan umat manusia dimulai. Tentu saja, kemenangan awal semuanya diraih oleh klan iblis, yang praktis tak terkalahkan. Dari atas ke bawah, klan iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai, tidak menekan keras klan manusia. Namun, setelah ratusan tahun berlalu, klan iblis perlahan-lahan kembali sadar. Meskipun mereka telah menerima banyak kemenangan dalam 1000 tahun, klan manusia masih tetap aktif di surga dan bumi. Sebaliknya, ketika perang antara klan iblis dan klan manusia meningkat, korban di antara para iblis pun meningkat. Pada saat yang sama, wilayah yang dikuasai oleh klan manusia tidak menyusut tetapi malah meluas keluar. Baru pada saat itulah para petinggi klan iblis mulai menganggap serius klan manusia yang dulunya tidak penting, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Tak lama kemudian, klan manusia mulai memperlihatkan taring mereka yang tajam. Seiring dengan semakin kuatnya metode kultivasi mereka, kekuatan tempur tingkat tinggi mereka pun perlahan-lahan menyamai kekuatan klan iblis. Setelah mengalami beberapa kali kekalahan, klan iblis pun akhirnya menyerah. Bukan karena mereka lebih lemah dari klan manusia, melainkan karena periode pertumbuhan klan iblis terlalu lama untuk mengimbangi kecepatan perkembangan manusia. Tidak hanya masa pertumbuhan klan iblis yang berlangsung ratusan tahun, tingkat reproduksi mereka pun tidak seberapa jika dibandingkan dengan klan manusia. Jika perang terus berlanjut seperti ini, klan iblis mungkin tidak membutuhkan klan manusia untuk mengambil tindakan, karena mereka akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat itulah, ketika mereka melihat klan manusia, mereka merasakan perlawanan yang kuat untuk pertama kalinya. Cara klan manusia berkembang biak semudah meminum air. Dengan demikian, perang untuk memusnahkan klan manusia berakhir dengan cara yang aneh, dan baik manusia maupun klan iblis hidup berdampingan dengan damai. Pada titik ini, mural-mural tersebut menggambarkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Namun bagi Liang Seng, ini adalah kisah epik klan manusia. Ras yang dulunya dianggap sebagai santapan darah, bangkit ke puncak melalui kesulitan yang tak kenal ampun. Hanya manusia yang benar-benar dapat memahami kepahitan perjalanan mereka. Belum lagi yang lain, hanya memikirkan diriku sendiri, Liang Seng merenungkan perjalanannya dari dunia biasa ke tempatnya sekarang. Berapa banyak orang yang tahu betapa berhati-hati dan penuh perhitungannya dia dalam setiap aspek. Namun, bagian mural berikutnya hancur, dan tidak mungkin untuk melihat isinya. Pada saat mural yang jelas muncul kembali, terlalu banyak mural yang rusak telah hilang, dan sejarahnya sulit untuk diverifikasi. Mengenai apa yang tercatat dan mengapa klan iblis menghancurkan bagian mural ini, Liang Seng tidak dapat mengetahui alasannya. Namun, dari mural-mural berikut, Liang Seng sudah tahu bahwa kemunduran klan iblis setelah perang besar tidak dapat dihindari. Liang Seng dapat memahami hal ini, karena dia berasal dari klan manusia. Dari sudut pandang klan manusia, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain hidup damai di sebelah mereka? Seperti yang diharapkan, isi mural-mural berikut mencatat sejarah klan iblis yang diserang. Liang Seng tidak peduli tentang ini, dia hanya ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, klan manusia terus merambah wilayah klan iblis hingga klan iblis memisahkan diri ke dunia mereka sendiri, secara aktif menghindari pertempuran dan memisahkan diri dari klan manusia. Pada titik ini, tata letak langit dan bumi berubah total. Klan iblis tidak lagi menjadi protagonis langit dan bumi, dan sekarang klan manusia mengambil tempat itu. Sangat disayangkan bahwa isi dari sebagian besar mural sebelumnya tidak diketahui. Namun sebagai hasilnya, klan manusia, yang dulunya hanya makanan darah, menyebar ke seluruh 10.000 alam langit dan menjadi protagonis langit dan bumi. Isi mural selanjutnya tidak berakhir di sana tetapi terus mencatat sejarah klan iblis, dan awal tragedi mereka. Begitu klan manusia memantapkan posisi mereka sebagai karakter utama langit dan bumi, klan iblis menjadi sumber-sumber daya kultivasi terbaik mereka.
Meskipun metode kultivasi klan manusia telah berevolusi berkali-kali melalui ribuan generasi, pada akhirnya metode itu berasal dari klan iblis. Akibatnya, dalam banyak aspek, klan manusia berkultivasi menggunakan esensi darah dan daging klan iblis, yang bahkan lebih baik daripada harta karun alami. Dalam keadaan seperti ini, klan iblis secara bertahap menjadi nutrisi bagi klan manusia, mirip dengan dijinakkan. Namun, klan manusia dan klan iblis berbeda. Mereka berdua memainkan permainan jangka panjang, bukan hanya transaksi sekali saja, mereka bahkan belajar dari kebangkitan mereka sendiri dan tidak memberi klan iblis kesempatan. Kemudian, klan iblis dijinakkan oleh klan manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan iblis mencoba menahan penderitaan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin putus asa. Leluhur mereka yang kuat menyusut seiring berjalannya waktu, sementara klan manusia tumbuh semakin kuat. Akibatnya, klan iblis hanya bisa diam-diam mencatat sejarah mereka untuk menghindari kehilangan akar mereka sepenuhnya. Mungkin ada siklus di langit dan bumi, seperti halnya klan iblis pernah menguasai 8 tanah terlantar besar, dan klan manusia juga bisa jatuh dan digantikan oleh kekuatan lain. Harapan samar inilah yang memungkinkan klan iblis melihat fajar baru. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada klan manusia, hanya saja suatu hari, 9 matahari tiba-tiba muncul, disertai dengan hujan api meteor langit. Malapetaka daus surgawi klan manusia datang dengan tenang dan tiba-tiba. Setelah menjadi protagonis, klan manusia menghadapi krisis terbesar mereka. Secara alami, klan iblis memperhatikan perubahan hukum langit dan bumi. Tampaknya fondasi metode kultivasi klan manusia telah hilang. Klan manusia mulai menurun. Tanpa mengetahui alasannya, klan manusia tiba-tiba mengalami malapetaka, yang seharusnya menjadi kesempatan bagi klan iblis. Namun siapa sangka bahwa karena metode kultivasi klan manusia berasal dari klan iblis sendiri juga sangat terpengaruh. Namun, untungnya, mereka lebih mudah beradaptasi dengan hukum langit dan bumi yang berubah daripada klan manusia. Namun pada titik ini, kekuatan tempur teratas klan iblis tidak sekuat klan manusia, dan mereka memiliki niat baik tetapi tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Mereka hanya bisa berhibernasi, menunggu klan manusia melemah dan kemudian meraih kemenangan. Namun siapa sangka bahwa keberuntungan klan manusia bertahan lama. Di bawah pemeliharaan kekuatan besar klan manusia, seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap memperbarui diri. Dengan mengorbankan jutaan tahun, mereka menciptakan era baru melalui jalur lain. Dalam periode sejarah ini, banyak mural rusak, dan banyak konten penting tidak diketahui oleh Liang Sheng. Melihat ini, Liang Sheng segera menghubungkan bencana ini dengan era kultivasi kuno klan manusia. Ini mungkin sejarah pembukaan kultivasi modern, tetapi sayangnya, isinya tidak lengkap, dan tidak diketahui apa yang disembunyikan oleh leluhur klan iblis. Liang Sheng hanya bisa meratapi ketidaksinambungan isi mural tersebut, yang kemudian dengan cepat beralih ke era kultivasi modern. Pada saat ini, klan manusia tampaknya telah melupakan ancaman klan iblis, dan mulai mengabaikan keberadaan rawa binatang dan klan iblis. Untuk waktu yang lama setelah itu, tidak banyak orang yang memperhatikan klan iblis, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan nyata untuk memulihkan diri setelah kebangkitan klan manusia di era kultivasi modern. Bahkan di mural itu, muncul para kultivator manusia yang sebenarnya sedang berkhotbah kepada klan iblis. Liang Sheng bingung dan tidak mengerti situasinya, karena itu tidak masuk akal baginya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada manusia yang memasuki rawa binatang dan hidup berdampingan secara damai dengan klan iblis? Liang Sheng tidak dapat menemukan jawabannya untuk sementara waktu dan harus terus mencari. Sayangnya, konten selanjutnya dalam mural tersebut sebagian besar tentang peningkatan diri klan iblis yang tak kenal lelah, tersembunyi di dunia bawah tanah, dan mulai memulihkan kekuatan mereka. Namun, mungkin karena perubahan di langit dan bumi, klan manusia memiliki metode kultivasi modern, dan upaya klan iblis tampaknya tidak efektif meskipun mereka telah berusaha keras. Faktanya adalah bahwa kekuatan klan iblis telah menurun, dan manusia yang muncul sebelumnya menghilang tanpa jejak. Setelah itu, waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan rawa binatang menjadi sunyi, dengan hanya binatang iblis yang hidup di permukaan. Namun, saat ini, banyak manusia tiba-tiba tiba di wilayah klan iblis, tidak seorang pun tahu kesepakatan apa yang telah mereka capai dengan klan iblis, tetapi karena suatu alasan,
para anggota klan manusia ini memilih untuk tinggal di dunia bawah tanah, hidup damai dengan klan iblis. Selanjutnya, proses pengembangan bersama klan manusia dan iblis terjadi, bersamaan dengan finalisasi aturan dunia bawah tanah. Setelah melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tidak heran struktur dunia bawah tanah rawa binatang sangat mirip dengan pemahaman klan manusia tentang waktu, ternyata klan manusia memainkan peran di dalamnya. Belakangan, sebagian mural dihancurkan oleh penyebab yang tidak diketahui. Pada saat bagian mural yang jelas terlihat sekali lagi, itu sudah menjadi bencana besar rawa binatang. Klan manusia lenyap di bawah hukuman surgawi, sedangkan klan iblis selamat. Di era metode kultivasi modern ini, mereka bertahan hidup dengan bersembunyi di dunia bawah tanah. Sampai sekarang, setelah memeriksa ukiran itu, Liang Seng menghela napas panjang. Sayang sekali banyak mural yang telah dihancurkan, mungkin oleh para iblis sendiri, sehingga Liang Seng tidak dapat memperoleh banyak detail atau titik balik penting. Namun, fakta bahwa manusia dan iblis pernah hidup berdampingan di dunia bawah tanah tidak dapat disangkal. Entah mengapa, hal ini membuat Liang Seng merasa tidak yakin. Mungkin banyaknya bencana yang terjadi sejak zaman dahulu bukan hanya tentang konflik antara kedua klan seperti yang terlihat di permukaan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan hal-hal ini. Pada saat ini, Liang Seng memfokuskan kembali pikirannya dan melanjutkan perjalanannya di dalam tubuh rubah ekor 6. Rahasia-rahasia ini pada akhirnya akan terungkap. Tujuannya saat ini tentu saja adalah air mata air kuno, yang merupakan kesempatan bagi Liang Seng untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, jika klan iblis dapat menyimpan dan bahkan membuat air mata air kuno, bukan tidak mungkin mereka juga tahu cara menemukan mata air di tempat asalnya. Liang Seng terus masuk lebih dalam ke ruang makam di dalam tubuh rubah ekor 6, Hu Fei. Seiring berjalannya waktu, Liang Seng menyadari kabut yang semakin banyak menyelimuti indera ketuhanannya di dalam lautan kesadaran rubah ekor 6. Liang Seng dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut itu dengan indera ketuhanannya. Saat berikutnya, ia segera menggunakan kekuatan indera ketuhanannya untuk mengusir kabut keluar dari tubuh rubah ekor 6. Tidak heran leluhur penguasa iblis seperti Hu Fei kehilangan ingatan mereka tentang tempat ini setelah meninggalkan tanah rahasia. Penyebabnya terletak pada kabut ini. Klan iblis juga tampaknya memiliki banyak rahasia. Memikirkan hal ini, Liang Seng dengan hati-hati menyembunyikan kesadarannya di tubuh rubah ekor 6, lebih berhati-hati dalam mengungkapkan keberadaannya. Setelah itu, Liang Seng tidak tahu seberapa jauh jarak yang telah ditempuhnya ketika pemandangan di hadapannya akhirnya berubah. Sebuah peti mati hitam tergantung di udara. Meskipun bagian luar tanah rahasia ini tampak seperti kuburan, Liang Seng tidak menyangka akan menemukan peti mati sungguhan di dalamnya. Peti mati itu berbentuk klan manusia standar, menyatu dengan momentum langit dan bumi. Beberapa rune yang tidak diketahui terukir di permukaannya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Liang Seng dengan hati-hati menyembunyikan indera keilahiannya lebih dalam lagi di dalam tubuh rubah ekor 6. Karena saat melihat peti mati itu, dia juga merasa terintimidasi secara misterius. Di balik udara mematikan yang menyelimuti peti mati itu, tersembunyi tekanan yang sangat besar. Bahkan Liang Seng butuh waktu untuk pulih dari pengaruhnya. Bukannya Liang Seng terlalu lemah, tetapi hanya sebagian kecil kesadarannya yang berada di dalam rubah ekor 6. Baru setelah beberapa saat dia berhasil mengalihkan pandangannya dari peti mati. Dia melihat ke bawah peti mati, di mana ada mata air kecil yang bening dengan luas permukaan yang setara dengan mangkuk. Namun, di dalamnya terdapat mata air kuno yang telah lama ditunggu-tunggu Liang Seng. Mata air itu penuh dengan kehidupan. Liang Seng sejenak benar-benar teralihkan perhatiannya. Namun, dia dengan cepat pulih dan bertanya-tanya mengapa ada aura kematian yang begitu kuat yang terpancar dari peti mati, sementara di bawahnya, mata air kuno itu penuh dengan kehidupan. Lebih jauh meluas ke ruang makam tanah rahasia secara keseluruhan, sejak Liang Seng masuk, lingkungan sekitar tampaknya menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Atau lebih tepatnya, ada keseimbangan aneh antara mata air kuno dan peti mati yang menakutkan itu. Selain rubah ekor 6 yang dikendalikan oleh Liang Seng, seluruh ruang tetap tenang dan sunyi, tanpa tanda-tanda aneh. Pada titik ini, Liang Seng dengan hati-hati mengarahkan rubah ekor 6 ke depan. Dia segera tiba di bawah peti mati, tetapi tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Saat berikutnya, tetesan, tiba-tiba,
Setetes air jatuh dari sudut peti mati, tepat jatuh ke mata air di bawahnya. Melihat itu, seluruh tubuh rubah ekor 6 Liang Seng langsung menegang. Itu karena peti mati baru saja hidup, menghasilkan air mata air kuno. Sebelumnya, peti mati itu dipenuhi dengan udara yang mematikan, jadi mengapa tiba-tiba dipenuhi kehidupan setelah setetes air jatuh darinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Liang Seng berdiri diam, tercengang oleh kejadian tak terduga ini. Hal itu telah menghancurkan pemahaman Liang Seng. Pada titik ini, Liang Seng mengabaikan mata air kuno, alih-alih memusatkan pandangannya ke bawah peti mati, mempelajari tanda-tanda pada peti mati. Namun, Liang Seng dengan cepat mengalihkan fokusnya karena, di sebelah kiri peti mati, sebenarnya ada prasasti batu nisan. Aura darinya suram dan tidak jelas, begitu dalam hingga tak terduga. Rawa binatang langit luar, dunia bawah tanah, tanah rahasia. Pada saat ini, Liang Seng memanipulasi rubah berekor 6 agar tidak bergerak sama sekali, karena ia merasa bahwa jika ia tidak memasuki tubuh rubah berekor 6, ia mungkin akan menghadapi kengerian yang hebat sekarang. Oleh karena itu, ia tidak dapat menahan rasa beruntung karena ia selalu menjaga pikiran yang jernih dan tindakan yang hati-hati, tanpa kesombongan atau keangkuhan. Di dunia kultivasi, seseorang harus menjaga hati yang dipenuhi rasa hormat. Setelah emosinya tenang, ia melihat peti mati yang diam dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Baru saja, setetes cairan telah jatuh dari peti mati langsung ke mata air jernih di bawah, penuh vitalitas. Ternyata ini adalah asal mula mata air kuno ras iblis bawah tanah, yang tidak terpikirkan oleh Liang Seng sebelumnya. Adapun tulisan pada batu nisan di bawah peti mati, tulisan itu tidak seaneh tulisan pada peti mati, jadi Liang Seng dapat langsung memahaminya. Berkat ingatan Hu Fei, rubah berekor 6, bagaimana lagi ia dapat mengenali tulisan iblis yang rumit seperti itu? Satu tetes jatuh, satu tetes hilang, paling banyak setengah kolam mata air jernih dapat diambil, jangan mengambil terlalu banyak, atau bencana akan datang, dan keberuntungan serta kemalangan tidak dapat diprediksi. Inilah makna yang diungkapkan oleh tulisan iblis pada batu nisan. Tampaknya pemilik peti mati telah mengantisipasi kesulitan ras iblis berikutnya dan telah membuat pengaturan seperti itu. Setelah menyadari hal ini, Liang Seng menahan diri untuk tidak mengambil tindakan gegabah dan malah berdiri, terus berjalan perlahan-lahan, dan setelah berputar penuh, tidak ada insiden yang terjadi. Baru kemudian ia berhenti dan memperhatikan peti mati itu dengan saksama. Hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi memikirkan kata-kata di batu nisan, ia membuat keputusan cepat dan mengambil setengah kolam mata air kuno dengan cincin penyimpanannya, lalu segera pergi. Pada saat ini, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dan rubah berekor 6, yang dimanipulasi oleh Liang Seng, tanpa sadar menjadi rileks dan mendesah, yang menunjukkan kewaspadaannya dalam menghadapi keanehan seperti itu. Namun, dengan kekuatan Liang Seng saat ini, bersikap hati-hati dan menahan diri di tanah rahasia peti mati semacam ini, adalah suatu keharusan. Sekarang Liang Seng bersiap untuk pergi, setelah mencapai tujuan awalnya hari ini, memperoleh mata air kuno. Ketika kekuatannya meningkat, ia akan kembali ke tanah rahasia ini, dan pada saat itu, memperoleh rahasia peti mati akan menjadi kejadian yang wajar. Setelah mengambil keputusan, Liang Seng memanipulasi tubuh rubah berekor 6 itu untuk pergi, dan seluruh tanah rahasia di ruang peti mati itu kembali sunyi. Namun tiba-tiba, terdengar desahan samar yang tampaknya ada di sana namun tidak ada. Jika ada orang di sini, mereka tidak akan mendengar apapun jika mereka mencoba mendengarkan dengan saksama. Misterius dan tidak terduga. Balai pengobatan herbal. Pada saat ini, seekor rubah berekor 6 tiba-tiba muncul di bawah pohon pagoda halaman belakang balai pengobatan herbal, dan kemudian sebutir pasir tersembunyi di tubuhnya, melintas dengan cepat. Segera setelah itu, rubah berekor 6 itu menghilang, dengan staf dan pemilik toko balai pengobatan herbal yang masih bekerja, tidak menyadari bahwa ada rubah berekor 6 di sini. Namun, ketika rubah berekor 6 itu pergi, ia masih melirik pohon belalang, matanya berkedip dengan kilatan cahaya. Aku akan kembali. Rawa binatang, dunia permukaan. Pada saat ini, Ling Suzi dan Cunyangzi akhirnya bertemu dan bergabung. Ketika anak Kaiyuan melihat Ling Suzi, pikirannya yang awalnya cemas langsung tenang. Dengan kedatangan sang guru, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, karena sang guru tidak akan pernah meninggalkannya untuk menghadapi masalah sendirian. Anak Kaiyuan sekarang memiliki keberanian,
Tetapi Cunyangzi juga merasakan hal yang sama, bukan? Lagi pula, dengan klan iblis yang mengintai di sekitar, mereka pasti berisiko terbongkar seiring berjalannya waktu. Namun dengan kedatangan bala bantuan dan total 11 Raja Dao Void pemurnian, mereka tidak perlu takut apapun di rawa binatang ini. Rekan Daois Cunyang, tidak perlu bersikap begitu sopan. Lagi pula, ini bukan masalah pribadi, juga bukan salahmu. Jika ada orang di sini, mereka akan menghadapi situasi yang sama. Lagi pula, siapa yang mengira klan iblis memiliki kekuatan seperti itu? Ini bukan lagi masalah pribadi, tetapi menyangkut seluruh klan manusia. Namun, situasi yang dinyatakan dalam slip giok rekan Daois Cunyang agak samar. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang insiden itu? Lagi pula, ketika menyangkut klan iblis, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Semakin banyak yang kita tahu, semakin aman perasaan kita. Tentu saja, tetapi insiden ini memiliki banyak liku-liku, dan tidak dapat dijelaskan dalam waktu singkat. Mengapa kita tidak duduk dan membahasnya perlahan? Setelah berkata demikian, Cunyangzi langsung melambaikan tangan besar, dan sebuah paviliun dan teras muncul, yang merupakan senjata ajaib portabel. Feng Yuan, sebagai murid, Cunyangzi, adalah yang paling cocok untuk menyajikan teh dan melayani dengan hormat di sisi mereka, dan mengambil inisiatif untuk memasuki paviliun dan berdiri di samping mereka dengan teh. Anak Kei Yuan juga memahami situasinya dan segera berjalan ke sisi lain, bersiap untuk melayani Raja Dao Void pemurnian, tindakannya sangat alami. Adapun para kultivator transformasi dewa dan transformasi roh dinasti abadi lainnya, mereka hanya bisa memandang Feng Yuan dan Kei Yuan Child dengan rasa iri. Bagaimanapun, menunjukkan wajah di hadapan 11 Raja Dao Void pemurnian adalah sebuah keberuntungan besar, dan orang biasa tidak akan memenuhi syarat untuk melayani di sisi mereka. Namun, mereka tidak melupakan tugas mereka dan segera bubar untuk menjaga lingkungan sekitar. Cunyangzi dan yang lainnya duduk, minum seteguk teh, dan Cunyangzi mulai menceritakan kejadian itu. Saat Cunyangzi menceritakan, Raja Dao Void pemurnian yang kuat dari dinasti abadi kemenangan timur tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dari kata-kata ini, bahkan jika mereka paling optimis, mereka harus takut bahwa jumlah kaisar iblis klan iblis tidaklah sedikit. Selanjutnya, mereka harus bertarung dalam pertempuran yang sulit. Pada saat ini, Cunyangzi selesai menceritakan kejadian itu dan menatap Ling Suzi, merenungkan apakah akan berbicara atau tidak. Selain itu, karena dinasti abadi kita dapat memperkuat dalam waktu yang singkat, saya berasumsi sisa-sisa pencari kebenaran mungkin juga telah membawa bala bantuan sekarang, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Bagaimanapun, kita hanya dapat menerobos pengepungan klan iblis terakhir kali karena kerjasama kita dengan sisa-sisa pencari kebenaran. Sekarang, kekuatan klan iblis tidak pasti. Bukankah kita harus mengesampingkan dendam kita untuk sementara waktu dengan sisa-sisa pencari kebenaran dan berurusan dengan klan iblis terlebih dahulu, lalu membahas masalah lain? Cunyangzi telah merasakan manfaat bekerja sama dengan garis keturunan pencari kebenaran, dan setelah mendengar sarannya, Raja Dao kekosongan pemurnian lainnya dengan cepat membuat keputusan. Rekan Daois Cunyang benar, bagaimanapun, mereka bukan rasku, hati mereka pasti berbeda. Karena klan iblis ada di depan kita, wajar saja kalau kita berurusan dengan sisa-sisa pencari kebenaran nanti. Lagi pula, kalau kita tidak bisa membunuh klan iblis, itu akan merepotkan nanti. Namun, aku khawatir kalau kekuatan klan iblis lebih kuat dari yang kita bayangkan, seperti yang dikatakan rekan Daois Cunyang, dalam keadaan seperti itu, kita mungkin perlu bekerja sama dengan sisa-sisa pencari kebenaran sekali lagi. Pada titik ini, ekspresi semua orang sedikit aneh. Lagi pula, dari musuh bebuyutan tiba-tiba menjadi bekerja sama, bagaimana mungkin ada momen-momen kepentingan bersama seperti itu? Namun, semua orang di sini telah mencapai Dao dan mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat berpengalaman, dan dalam keadaan khusus, mereka tidak akan pernah berpikiran sempit. Setelah mereka mengesampingkan emosi mereka yang tidak nyaman, mereka mulai dengan tenang mendiskusikan strategi mereka untuk menghadapi klan iblis. Kali ini, kami sengaja memasuki rawa binatang dengan pendekatan yang mencolok untuk mengungkapkan keberadaan kami. Klan iblis pasti sudah tahu kedatangan kami. Secara logika, mereka seharusnya sudah mengambil tindakan, tetapi sampai sekarang, mereka belum muncul di hadapan kami. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, meskipun kekuatan mereka lebih kuat dari kami,
itu masih belum cukup untuk menghancurkan dan melenyapkan kami. Kalau tidak, mengapa mereka belum muncul jika mereka yakin akan menang? Jika kami berada di posisi mereka, mengapa kami membuang-buang waktu jika kami yakin akan menang? Setelah mendengar ini, Cunyangzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya tanda setuju, karena dia sepenuhnya setuju dengan analisis Raja Tao pemurnian kekosongan lainnya. Apa yang dikatakan rekan Daois itu benar. Terakhir kali aku bertarung melawan Kaisar Iblis klan Iblis yang kuat ini, aku melihat ada yang tidak beres. Mereka berbeda dari suku Iblis kuno yang tercatat dalam sejarah. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai kekuatan suku Iblis kuno. Kalau tidak, bahkan jika aku bekerja sama dengan para Raja Dao Void pemurnian sisa-sisa mencari kebenaran itu, kita tidak akan bisa lolos dari cengkeraman tiga Kaisar Iblis. Setelah mendengar kata-kata Cunyangzi, yang lain juga segera memahami inti permasalahannya, dan Ling Suzi mulai merangkum pembicaraan mereka. Kalau begitu, situasi ini memang aneh. Namun, kita tidak perlu khawatir lagi. Klan manusia kita telah bangkit dari awal yang sederhana, menjadi semakin kuat dengan setiap generasi. Dari zaman kuno hingga sekarang, klan manusia kita telah berselisih dengan klan iblis. Hanya setelah klan manusia kita menjadi tokoh utama bumi surgawi, klan iblis mengalami kemunduran. Jika bukan karena leluhur kita yang gagal membasmi mereka sepenuhnya, di mana klan iblis masih akan ada saat ini. Karena ini masalahnya, leluhur klan manusia kita pasti waspada terhadap kemunculan makhluk-makhluk yang sangat kuat di antara keturunan klan iblis, yang mengakibatkan terputusnya warisan klan iblis. Oleh karena itu, wajar saja jika kekuatan klan iblis sangat berkurang. Ini adalah hal yang baik bagi kita, semakin lemah klan iblis, semakin cepat kita dapat memusnahkan mereka. Pada titik ini, saya juga ingin menyebutkan masalah yang tidak berhubungan. Jika kita berhasil melenyapkan kekuatan tersembunyi klan iblis kali ini, saya yakin Dao Surgawi tidak akan pelit dalam memberi kita hadiah. Setiap ras yang hidup di antara surga dan bumi memiliki kekayaannya sendiri. Selama era pertikaian besar, kekayaan ini tidak akan hilang, tetapi hanya berpindah. Mendengar ini, sudut mulut semua Raja Dao Void pemurnian tidak bisa tidak sedikit terangkat. Jika bukan karena motif yang baru saja disebutkan, mereka tidak akan dengan mudah mengikuti Ling Suzi untuk mendukung rawa binatang. Ling Suzi berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, jika kekuatan klan iblis benar-benar tidak dapat menyakiti kita, kita bahkan mungkin memanfaatkan kesempatan lain dalam prosesnya. Apakah yang Anda maksud adalah sisa-sisa pencarian kebenaran? Tepat sekali. Jika kekuatan klan iblis besar, kita dapat memilih untuk sementara menghindari ketajaman mereka, dan tidak akan menjadi masalah untuk bekerja sama dengan sisa-sisa pencari kebenaran. Namun, jika klan iblis benar-benar lemah, kita dapat terus mencari jejak sisa-sisa pencari kebenaran. Jika kita berhasil menangkap mereka dan membawa mereka ke ibu kota Sol Song, Kaisar Agung akan sangat gembira. Semua orang tahu bahwa Kaisar Dongsheng memiliki kebencian yang mendalam terhadap silsilah pencari kebenaran karena jika bukan karena tindakan mereka yang mengguncang langit saat itu, keberuntungan dinasti abadi kemenangan timur bisa lebih jauh lagi. Semakin kuat dinasti abadi kemenangan timur, semakin kuat pula kekuatan Kaisar Dongsheng. Kita dapat membayangkan betapa kuatnya kebencian antara Kaisar Dongsheng dan silsilah mencari kebenaran. Setelah mendengar ini, bahkan Feng Yuan, yang bertugas di samping, tidak dapat menahan kilatan di matanya, karena dia juga sangat membenci silsilah mencari kebenaran. Jika memang demikian, para Raja Dao kekosongan pemurnian ini juga akan membantunya membalas dendam. Pengalamannya sebelumnya di kota abadi panjang umur adalah periode paling tidak berdaya dalam jalur kultivasinya. Pikiran anak Kai Yuan sama. Awalnya, dia ingin menggunakan kota abadi panjang umur sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kekayaannya sehingga ketika jalan bakat sepenuhnya terbuka selama era pertikaian besar, dia akan memiliki kesempatan ekstra. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi pada akhirnya, nasib mereka adalah pergi dengan tergesa-gesa. Seorang master jiwa baru lahir menjadi penguasa kota abadi panjang umur. Itu adalah aib yang memalukan. Dia bahkan memiliki harapan yang berlebihan bahwa dengan bantuan Raja Dao kekosongan pemurnian yang hadir, dalang di balik kota abadi panjang umur akan sementara menghindari ujung yang tajam dan mundur 3/4. Apakah mungkin untuk merebut kesempatan kota abadi panjang umur pada saat itu? Memikirkan hal ini, anak Kai Yuan dan Feng Yuan sama-sama sedikit bersemangat,
tetapi mereka segera menekan pikiran ini. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Mereka menenangkan diri dan terus menyajikan teh kepada Raja Dao kekosongan pemurnian. Saat Raja Dao berdiskusi dengan intens, tindakan mereka menjadi semakin jelas. Klan Iblis harus mati. Di sisi lain, pasukan bala bantuan garis keturunan mencari kebenaran memang telah tiba di rawa binatang, bahkan bertemu dengan Feng Qingzi, tidak lama setelah para pembudidaya dinasti abadi. Namun, kekuatan mereka memasuki rawa binatang kali ini bahkan lebih besar daripada kekuatan dinasti abadi. Kali ini, bala bantuan tersebut mencakup total 15 Raja Dao Void pemurnian. Feng Qingzi agak terkejut melihat situasi ini. Meskipun kekuatan tersembunyi dari ras iblis bawah tanah itu mencengangkan, tidak perlu ada pertunjukan seperti itu. Tampaknya itu adalah reaksi yang berlebihan. Klan manusia telah menjadi protagonis langit dan bumi terlalu lama, menyebabkan mereka tidak memiliki rasa takut alami terhadap klan iblis. Bagaimanapun, ini hanyalah sumber daya untuk berkultivasi. Mungkin mereka tidak memiliki gagasan itu dalam kesadaran utama mereka, tetapi di alam bawah sadar mereka, banyak orang mengira seperti ini. Ketika Feng Qingzi melihat instruksi dari tetua pencari kebenaran untuknya, yang dibawa oleh pasukan bala bantuan, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mungkinkah jika ada krisis besar di klan iblis kali ini, para pembudidaya garis keturunan pencari kebenaran harus menyelamatkan klan iblis? Apa logika di balik ini? Apa yang dipikirkan tetua itu? Sayangnya, orang yang memimpin bala bantuan tidak menjawab pertanyaan ini setelah memberikan instruksi tetapi hanya meminta Feng Qingzi untuk membawa mereka ke medan perang sebelumnya. Karena masih ada beberapa hal yang perlu mereka verifikasi. Mendengar ini, Feng Qingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi sedikit, tetapi sekarang dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, pengaturan tetua itu pasti memiliki tujuannya sendiri. Jadi, meskipun Feng Qingzi masih tidak begitu mengerti mengapa tetua membuat pengaturan seperti itu, dia berbalik dan menuju ke medan perang sebelumnya. Namun, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran di sepanjang jalan terdiam, membentuk kontras tajam dengan diskusi yang ramai di antara para kultivator dinasti abadi. Namun, kekompakan mereka sebenarnya lebih kuat. Selama tetua mencari kebenaran memberi perintah, mereka akan patuh bahkan dalam menghadapi bahaya. Mereka tidak pernah meragukan apakah perintah dari atas itu masuk akal, dan itulah juga alasan mengapa garis keturunan mencari kebenaran bertahan hingga hari ini. Ketika mereka mengikuti Feng Qingzi kembali ke medan perang-perang besar sebelumnya, mereka segera memulai pencarian skala besar di daerah sekitarnya, tidak tahu apa yang mereka cari. Tindakan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran ini membuat klan iblis yang menonton ketakutan, yang, setelah bereaksi, merasa sedikit marah di hati mereka. Dengan tindakan muluk seperti itu, apakah mereka meremehkan klan iblis? Namun, ketika mereka melihat bahwa ada sebanyak 16 Raja Dao Void pemurnian dalam garis keturunan mencari kebenaran, bersama dengan 11 penguasa Dao dari dinasti abadi, bahkan leluhur Kaisar Iblis dari klan Iblis hanya bisa tetap diam. Karena ini adalah kekuatan klan manusia, tokoh utama surgawi bumi saat ini, yang dengan santai menyingkirkan 26 individu kuat yang setara dengan alam Kaisar Iblis. Memikirkan hal ini, leluhur Kaisar Iblis ini tidak dapat menahan perasaan getir. Bukankah sama halnya ketika klan Iblis menjadi tokoh utama langit dan bumi? Jika leluhur klan iblis mengetahui hasil ini, apakah mereka akan memusnahkan klan manusia sepenuhnya dan tidak meninggalkan satu pun di awal langit dan bumi? Sayangnya, tidak ada yang bisa memprediksi situasi saat ini. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa klan manusia yang rendah hati dan lemah telah tumbuh terlalu cepat. Namun, leluhur Kaisar Iblis klan iblis ini segera menghilangkan emosi ini dari diri mereka sendiri. Masalah yang mendesak sekarang adalah mencari cara untuk mengusir anggota klan manusia ini keluar dari rawa binatang. Situasi saat ini agak rumit. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan mengirim hanya 3 Kaisar Iblis untuk mengepung dan menekan penggarap manusia sejak awal. Jika mereka menggunakan kekuatan absolut mereka untuk menangkap para penggarap manusia sejak awal, mungkin tidak akan ada begitu banyak masalah sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Di bawah emosi penyesalan, para Kaisar Iblis klan Iblis ini tanpa sadar saling memandang, dan sebuah ide muncul di hati mereka pada saat yang sama. Apakah ini bencana ramalan leluhur Iblis? Benar-benar mengerikan seperti yang diharapkan rawa binatang surga luar. Dunia permukaan.
Ada keraguan yang masih ada di antara leluhur Kaisar Iblis klan Iblis. Bagaimana mungkin klan manusia, setelah memasuki rawa binatang, kehilangan komunikasi eksternal, tetapi metodenya tiba-tiba dipulihkan setelah mereka mengambil tindakan. Kebetulan seperti itu terlalu mencurigakan. Apakah seseorang berperan sebagai dalang utama di balik layar? Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka berspekulasi, mereka tidak dapat mencapai alasan sebenarnya. Pada saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan kedatangan bala bantuan klan manusia tanpa berani bertindak gegabah. Namun, meskipun mereka tidak dapat mengetahui penyebab sebenarnya, mereka cukup dekat dengan kebenaran. Ini tidak dapat dihindari ketika ada pria licik seperti si tua enam yang mengintai dalam bayang-bayang, menimbulkan masalah. Selain itu, dia bahkan telah mencuri sarang mereka dan diam-diam memperoleh setengah dari air mata air kuno mereka di tanah rahasia mereka. Terus terang saja, kerugiannya sangat besar. Pemandangan yang menyedihkan yang akan membuat penonton bersedih. Orang yang paling diuntungkan, Liang Seng, tidak tinggal diam saat ini. Setelah dia meninggalkan dunia bawah tanah dan mencapai dunia permukaan, dia mulai menggunakan air mata air kuno untuk menguji hipotesisnya. Seperti yang diharapkan, air mata air kuno yang dibawanya memiliki respons yang samar terhadap hal-hal tertentu. Meskipun responsnya hampir tidak terlihat dan hampir tidak ada, Liang Seng tetap gembira. Sebelumnya, pencariannya terhadap mata air itu seperti lalat tanpa kepala. Namun sekarang, setidaknya dia telah memperoleh sebuah kunci. Begitu mata air itu muncul, gerbang utama menuju mata air itu akhirnya akan terbuka untuknya, meningkatkan peluangnya secara drastis. Pada saat ini, Liang Seng menyimpan air mata air kuno itu. Bagi klan iblis, sedikit air mata air kuno ini mungkin sangat berharga dalam meningkatkan kekuatan mereka. Namun, bagi Liang Seng, itu tidak penting. Lagi pula, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, bahkan jika dia mengonsumsi sedikit air mata air kuno ini, dia mungkin tidak akan menerima manfaat apapun. Oleh karena itu, fungsi utamanya tentu saja untuk menemukan mata air. Namun, saat ini, Liang Seng masih belum memiliki tujuan. Mungkin air mata air kuno baru akan berguna jika mata air benar-benar muncul. Selama masa penantian ini, Liang Seng tentu saja tidak bisa membuang-buang waktunya hanya untuk kemungkinan yang tidak pasti. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke klan manusia dan iblis, mengantisipasi pertunjukan besar yang mungkin akan terjadi. Sebelumnya, dia telah memerintahkan kultivator independen Zizai untuk melemahkan segel luar Beast Swamp, dan respons klan manusia memang cepat. Dalam waktu sesingkat itu, baik Seeking Truth Lineage maupun Is Victory Immortal Dynasty telah mengirim bala bantuan. Kali ini, kedua belah pihak telah mengirim hampir 30 Refinement Void Dao Monarchs. Jika kita menghitung semua Demon Emperor Ancestor dari Dewan Tetua Ras Iblis, mereka mungkin tidak akan menyamai jumlah ini. Tidak heran Demon Emperor Ancestor klan Iblis hanya bisa menunggu kesempatan di pinggir lapangan dan tidak berani menghadapi klan manusia. Mereka pasti kurang percaya diri sekarang, tetapi penantian seperti ini tidak akan ada gunanya bagi mereka. Liang Seng sangat berempati dengan keadaan klan iblis. Sebelumnya, 3 Demon Emperor Ancestor Agung telah menderita meskipun jumlahnya lebih banyak dari musuh. Mereka bahkan kehilangan Hu Fei, bagaimana mungkin mereka tidak waspada terhadap kekuatan klan manusia. Namun, ketika Liang Seng mendengar para kultivator garis keturunan mencari kebenaran mendiskusikan cara menghadapi klan iblis, mereka tiba-tiba mengusulkan untuk membantu klan iblis jika mereka mengalami kekalahan. Hal ini sangat mengejutkan Liang Seng. Para kultivator garis keturunan mencari kebenaran mengejar aktualisasi diri, tetapi mereka tidak pernah membuat kesalahan ketika menyangkut masalah-masalah penting klan manusia. Tetapi mengapa mereka bersikap seperti ini sekarang? Liang Seng sangat bingung dengan situasi yang melampaui harapannya ini, yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia sangat ingin mengetahui mengapa garis keturunan mencari kebenaran bertindak seperti ini. Selain itu, bahkan tanpa pertanyaan ini, perilaku garis keturunan mencari kebenaran kali ini agak tidak normal dan berbeda dari tindakan mereka sebelumnya. Pada saat ini, bahkan dinasti abadi kemenangan timur hanya mengirim 11 Raja Dao kekosongan pemurnian sebagai pendukung, mengapa garis keturunan mencari kebenaran mengirim lebih banyak lagi. Selama bertahun-tahun Liang Seng, garis keturunan mencari kebenaran tidak pernah begitu murah hati. Sebaliknya, mereka mundur, takut untuk memprovokasi pergolakan besar.
Ambil contoh kekacauan di Longevity Immortal City. Sepanjang seluruh insiden, kekuatan yang dikerahkan oleh para penggarap silsilah Seeking Truth tidak pernah melampaui kekuatan dari Is Victory Immortal Dynasty. Meskipun mereka melawan, mereka melakukannya dalam batasan aturan. Dengan pemikiran ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Menarik, bagaimanapun, Liang Seng tidak akan langsung campur tangan dalam masalah yang menyangkut silsilah Seeking Truth. Tanpa melihat kebenaran atau peluang tertentu untuk menang, ikut campur dalam situasi dengan tergesa-gesa dapat mencegahnya melihat fakta sebenarnya. Biarkan situasi berkembang dengan sendirinya. Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil tindakan ketika waktunya tepat. Sementara Liang Seng mengamati perubahan tersebut, para kultivator silsilah pencari kebenaran telah tiba di medan perang yang sebelumnya dipertahankan bersama oleh Feng Qingzi dan Cunyangzi untuk melawan klan iblis. Tempat ini telah mengalami pergolakan total. Bagaimanapun, skala perang yang disebabkan oleh leluhur Kaisar Iblis bukanlah hal yang biasa. Melihat keadaan tempat ini saat ini, para kultivator pencari kebenaran tidak mengatakan sepatah kata pun. Dari kehancuran yang dahsyat itu, mereka dapat menyaksikan pertempuran sengit di masa lalu. Mereka bahkan merasakan ki yang familiar, ki dari manifestasi Dharma kekuatan ilahi. Fakta bahwa Feng Qingzi harus menggunakan jalan terakhirnya, manifestasi Dharma kekuatan ilahinya pasti berarti bahwa situasinya sangat kritis. Bagaimanapun, manifestasi Dharma kekuatan ilahi ini adalah variasi visualisasi dari seorang ahli transformasi keilahian. Tentu saja, tingkat keberhasilan transformasi kekuatan ilahi ini tidak tinggi. Tidak setiap ahli transformasi keilahian dapat berhasil mengubah visualisasi mereka menjadi kekuatan ilahi yang dapat dikultivasikan oleh orang lain. Selain itu, meskipun jenis kekuatan ilahi ini kuat, ia juga menghabiskan sejumlah besar mana. Jika digunakan secara sembarangan, malah dapat merusak asal-usulnya. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, bahkan Raja Dao Kekosongan Pemurnian tidak akan menggunakannya dengan mudah. Selain itu, mereka merasakan ki dari petir surgawi bersama dengan sisa ki dari manifestasi Dharma. Itu mungkin petir surgawi yang murni, harta rahasia sekte yang murni dari dinasti abadi kemenangan timur, yang dipelihara dengan hati dan jiwa Raja Dao Kekosongan Pemurnian. Tentu saja, ketika menghadapi klan iblis, mereka memiliki keuntungan. Sebelumnya, memang merupakan suatu kebetulan bahwa saudara muda Feng Qingzi berhasil melarikan diri. Kolaborasi dari kekuatan ilahi manifestasi Dharma dan teknik petir rahasia adalah satu-satunya alasan mereka berhasil melarikan diri, hasil yang sangat beruntung. Namun, ini menunjukkan bahwa klaim Feng Qingzi sebelumnya tidak salah, kekuatan penguasa iblis klan iblis ini tampaknya tidak sekuat catatan kuno. Para kultivator dari silsilah mencari kebenaran mengamati jejak medan perang dengan saksama, dengan cepat merekonstruksi skenario yang telah terjadi, sementara Feng Qingzi sesekali menguraikan detailnya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kun Chengzi, pemimpin bala bantuan Raja Dao Kekosongan Pemurnian, memikirkannya sejenak, jangan mencari klan iblis untuk saat ini. Aku berasumsi mereka juga tidak cukup bodoh untuk mengejar kita secara langsung. Selain memastikan keselamatan adik junior kita dalam perjalanan ini, yang terpenting adalah terus mencari mata air kuno yang sunyi. Jadi misi kita tetap sama. Selama klan iblis membiarkan kita sendiri, dan jika mereka berani memprovokasi kita, kita juga tidak akan mudah dihadapi. Meskipun tetua berkomitmen untuk melestarikan klan iblis, itu hanya saat mereka dalam krisis. Kalau tidak, kita tidak perlu khawatir. Semua orang masih sedikit bingung dengan apa yang dikatakannya, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan. Setelah beberapa perencanaan, mereka memilih arah menuju area yang sebelumnya belum pernah dijangkau Feng Qingzi. Rawa binatang sangat besar, mereka pada dasarnya hanya mengandalkan keberuntungan. Tindakan garis keturunan Seeking Truth masih mengejutkan Liang Seng. Tampaknya tindakan garis keturunan Seeking Truth hanya untuk mempertahankan diri. Mereka tidak punya niat untuk membasmi klan iblis. Tujuan utama mereka tetap mata air kuno yang sunyi. Namun, mereka tampaknya menganggap enteng klan iblis, setidaknya sikap mereka sama sekali berbeda dari pihak Ling Suzi dari dinasti abadi kemenangan timur, yang ingin membasmi klan iblis. Karena ini merupakan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mencapai kesepakatan sebelumnya, mereka memutuskan untuk muncul tanpa malu-malu. Tentu saja, mereka tidak mencari sisa-sisa garis keturunan Seeking Truth,
tetapi menunggu klan iblis jatuh ke dalam perangkap mereka. Dengan klan iblis di depan mereka, dendam antara mereka dan garis keturunan Seeking Truth untuk sementara dikesampingkan. Bagaimanapun, ada rasa prioritas dalam segala hal. Klan iblis adalah duri dalam hati mereka yang harus disingkirkan. Meskipun mereka berusaha keras, mereka tidak menemukan jejak klan iblis, membuat pencarian mereka sia-sia. Namun, para kultivator yang sangat berpengalaman ini dengan cepat menyusun strategi. Karena klan iblis tidak akan muncul, mereka akan memaksa mereka keluar. Sejak saat itu, mereka membunuh semua binatang iblis yang mereka temui di dunia permukaan. Tidak ada pengecualian, tidak ada belas kasihan, dan tidak ada alasan. Pemikiran mereka sederhana, bunuh cukup banyak, dan anggota klan iblis yang tersembunyi pasti akan muncul karena seolah-olah mereka memotong warisan klan iblis. Lebih jauh, para kultivator dinasti abadi punya tebakan lain. Semakin banyak binatang iblis yang mati, semakin besar kemungkinan hal itu akan menyebabkan gangguan di mata air kuno yang sunyi. Begitu mereka membuat keputusan, mereka secara acak memilih jalan dan bergegas menyusurinya, membajak semua yang menghalangi jalan mereka. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang binatang buas itu. Di hadapan para kultivator Dao Monarch Void pemurnian ini, mengapa mereka peduli? Mereka juga tidak khawatir diserang oleh Kaisar Iblis klan Iblis, karena mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. 11 Dao Monarch Void pemurnian, ditambah kartu truf mereka sendiri, mereka tidak takut bahkan jika jumlah Kaisar klan Iblis lebih banyak. Mereka bukan lagi klan Iblis kuno. Selama proses itu, Cunyangzi masih memberikan peringatan hati-hati kepada semua orang. Jangan pernah meremehkan musuh dan tetap fokus bahkan ketika keadaan tampak tenang. Meskipun klan Iblis tampaknya tidak sekuat yang ditunjukkan catatan, tetap lebih baik untuk berhati-hati untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga. Tetapi ketika Ling Suzi dan aku sedang dalam pertemuan pribadi, dia menepuk bahu Cunyangzi dan membisikkan sesuatu. Mata Cunyangzi langsung berbinar dan dia berhenti khawatir setelah itu. Kebijaksanaan Kaisar Agung benar-benar diremehkan. Perjalanan ke rawa binatang ini kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang signifikan, membuat niat Kaisar Agung menjadi berharga. Jadi rawa binatang terjun ke dalam situasi yang aneh, para kultivator silsilah pencari kebenaran berkomitmen untuk menemukan mata air kuno yang sunyi. Leluhur Kaisar Iblis klan Iblis tetap bersembunyi, sementara para kultivator dinasti abadi melakukan pembunuhan besar-besaran. Untuk beberapa saat, klan Iblis menjadi marah. Mereka berharap dapat melahap para kultivator dari dinasti abadi, tetapi mereka masih ragu untuk bergerak. Terakhir kali mereka dapat bekerja sama untuk bersama-sama menghadapi klan manusia, mengapa kali ini tidak? Mereka mungkin tidak sebanding dengan hampir 30 Raja Dao Void pemurnian. Dalam keadaan seperti itu, suasana hati semua leluhur iblis dan Kaisar Iblis sangat tegang, tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat ini, Hu Fei yang hilang tiba-tiba muncul, membuat semua leluhur iblis bersukacita. Kemampuan ilahi alami keluarga Hu paling berguna saat ini, tetapi reaksi pertama mereka adalah bertanya tentang kecelakaan yang terjadi sebelumnya, khawatir tentang keselamatannya. Hu Fei sama sekali tidak gugup di depan leluhur Kaisar Iblis yang simpatik, dan tidak ada dari mereka yang meragukannya. Liang Sheng telah menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengubah ingatan Hu Fei tentang periode ini, jadi bahkan Hu Fei sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Terlebih lagi, saat ia tampaknya telah mendapatkan kembali kendali atas kesadarannya, Liang Sheng telah menanamkan benih indera ilahinya jauh di dalam lautan kesadaran Hu Fei, secara halus memanipulasinya tanpa sepengetahuannya. Liang Sheng awalnya tidak ingin terlibat, tetapi setelah para kultivator dinasti abadi mengambil tindakan, ia mempertimbangkannya dengan hati-hati dan memutuskan Hu Fei harus muncul. Dia tidak mungkin terlibat langsung dalam permainan, tetapi dia bisa memanipulasinya dari bayang-bayang. Ketika teman-teman klan iblisnya bertanya kepadanya, Hu Fei tidak ragu-ragu dan mulai menceritakan pengalamannya selama ini. Sebenarnya, aku juga tidak tahu secara spesifik. Yang kuingat hanyalah bahwa di bawah guntur surgawi yang bergulir, aku tiba-tiba merasa agak kabur. Ketika aku bangun, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah berada di ruang yang aneh. Petik 2. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kekacauan dan tidak peduli bagaimana aku bergerak, aku tidak bisa melihat batas apapun. Di ruang misterius yang luas itu, aku akhirnya menemukan mata air yang jernih. Ketika aku mendekati mata air yang jernih,
tubuhku yang terluka karena guntur surgawi langsung diperbaiki. Setelah itu, segera setelah aku memulihkan tubuhku, aku ditendang keluar dari ruang dan kembali langsung ke dunia permukaan. Namun, bukan karena aku tidak segera mencarimu setelah keluar dari masalah, tetapi karena aku menemukan jejak klan manusia. Semua orang awalnya penasaran dengan ruang misterius itu, tetapi ketika Hu Fei menyebutkan tentang kultivator manusia, perhatian mereka segera teralih. Bagaimanapun, prioritas mereka adalah berurusan dengan klan manusia. Sekarang setelah Hu Fei mengatakan ini, pasti ada alasannya. Kalau tidak, mengapa dia tidak bergabung dengan mereka untuk waktu yang lama? Semua leluhur iblis memandang Hu Fei, dan Hu Fei melanjutkan tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, aku bertemu dengan kultivator garis keturunan mencari kebenaran dari klan manusia. Namun, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran itu tidak ingin menjadi musuh klan iblis kita. Selama kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan memiliki konflik dengan kita. Bahkan, ketika kita dalam bahaya, mereka bahkan datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin? Bagaimana klan manusia bisa begitu baik hati? Mungkinkah mereka mengetahui tentang saudara Hu dan mencoba menipu kita? Sepertinya tidak. Nada bicara Hu Fei tegas, dan dia menjelaskan situasinya secara terperinci saat itu, yang tentu saja menghasilkan diskusi yang panas. Sebagian besar leluhur iblis tidak menganggap Hu Fei berbohong. Jika dia berbohong, maka itu akan menjadi berkah tersembunyi. Tetapi mengapa klan manusia garis keturunan mencari kebenaran bertindak seperti ini? Leluhur iblis ini tidak dapat benar-benar mengerti. Ketika mereka memikirkannya, semua leluhur iblis menoleh untuk melihat Hu Fei serempak. Pada saat ini, Hu Fei tidak bertele-tele. Tidak peduli apa, karena klan manusia telah menemukan keberadaan kita, kita tidak dapat mengambil risiko apapun karena mereka tidak akan membiarkan kita hidup. Jadi, kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini mungkin bencana besar ramalan leluhur iblis. Karena bencana telah tiba, tidak ada cara lain selain menghadapinya. Namun, langit dan bumi selalu meninggalkan secercah harapan, seperti halnya bencana ini. Meskipun tampaknya kita tidak memiliki peluang untuk menang, sikap para kultivator sekte pencari kehidupan adalah kesempatan bagi klan iblis kita untuk bertahan hidup dari bencana ini. Apakah Anda menyarankan agar kita untuk sementara mengabaikan para kultivator sekte pencari kehidupan dari klan manusia dan fokus untuk berurusan dengan para kultivator kekaisaran manusia lainnya? Tepat sekali. Jika kita hanya berurusan dengan 11 Raja Dao kekosongan pemurnian, apakah Anda pikir kita akan kalah dengan kekuatan penuh kita? Setelah mendengar ini, semua mata leluhur iblis tanpa sadar menjadi cerah. Bukan karena mereka sombong, tetapi klan manusia memiliki kemampuan ilahi mereka, dan para penguasa iblis klan iblis ini juga tidak sia-sia. Sebelumnya, mereka gagal menjatuhkan klan manusia karena mereka agak ceroboh, tetapi saat ini, leluhur Fu tiba-tiba memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Meski begitu, bagaimana jika kita menang? Klan manusia pada akhirnya akan mengetahui keberadaan kita, dan ini paling-paling hanya mengulur waktu. Tetapi Hu Fei menggelengkan kepalanya, ekspresinya tegas. Tidak, itu tidak akan terjadi. Karena masuknya klan manusia ke rawa binatangku kali ini adalah sebuah kecelakaan. Selama kita selamat dari krisis ini, tidak akan ada masalah. Aku tidak bicara omong kosong di sini. Berdasarkan interogasi sebelumnya terhadap penggarap manusia oleh keluarga Fu, sekaranglah saatnya untuk kompetisi dinasti abadi klan manusia. Bahkan, itu bahkan dianggap sebagai kompetisi terpilih zaman keemasan untuk kesempatan kekuatan besar yang tak tertandingi, yang merupakan jaminan keselamatan kita. Saudara Hu, maksudmu, beberapa leluhur iblis yang cerdas sudah memiliki tebakan samar, dan Hu Fei mengangguk, tidak bertele-tele dan melanjutkan, ya, kekuatan besar tak tertandingi dari dinasti abadi kemenangan timur telah pensiun dan tidak dapat muncul kembali di dunia. Jadi, jika kita dapat lolos dari krisis ini, kita akan memiliki setidaknya 1000 tahun kedamaian. Karena leluhur kita telah menghadapi banyak bahaya untuk menemukan secercah harapan, mengapa kita tidak dapat menggunakan 1000 tahun untuk menemukan tempat untuk bertahan hidup? Kemana kita akan pergi? Hu Fei menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia tidak tahu di mana tempat kesempatan itu, yang membuat leluhur kaisar iblis lainnya yang baru saja mendapatkan sedikit harapan mengerutkan kening. Apakah pernyataan Hu Fei hanyalah janji kosong? Tetapi saat berikutnya,
Mereka mengangkat kepala dan melihat senyum tipis di sudut mulut Hu Fei. Kalimatnya berikutnya membuat mata semua orang berbinar. Itu benar,